Sinta bukan orang yang lahir dengan uang. Masa kecilnya dihabiskan di rumah kontrakan petak di gang sempit, tidur bertiga dengan ibunya dan adik perempuannya di kasur tipis yang baunya sudah tidak bisa hilang meski dicuci berapa kali pun. Bapaknya pergi waktu Sinta masih kelas 4 SD dan tidak pernah kembali. Ibunya kerja sebagai buruh cuci di beberapa rumah, pulang sore dengan punggung yang bungkuk dan tangan yang selalu merah pecah-pecah. Sinta tumbuh dengan satu tekad yang tidak pernah berubah sejak ia bisa berpikir sendiri, yaitu ia tidak mau hidup seperti itu selamanya. Ia kerja keras sejak remaja, jual kue titipan di kantin sekolah, bantu tetangga beres-beres rumah, waktu weekend, sampai waktu kuliah ia sambil kerja paruh, waktu di 3 tempat sekaligus. Setelah lulus, ia masuk ke perusahaan distribusi barang sebagai staf administrasi, naik pelan-pelan, belajar seluk-beluk bisnis dari dalam. Dan pada usia 28, ia keluar dan buka usaha sendiri. Toko online yang jual kebutuhan rumah tangga, dimulai dari kamar kosnya yang kecil, dengan modal hasil tabungan 3 tahun. 2 tahun pertama, ia berjalan sendiri, dan itu berat. Saingannya banyak, modal terbatas, dan beberapa kali ia hampir tutup, karena arus kasnya tidak bisa menutup biaya operasional. Tapi ia bertahan. Kemudian ia bertemu Pak Hasan. Pak Hasan bukan orang yang mudah ditemui. Ia tidak pasang iklan, tidak punya papan nama, tidak bisa dicari di internet. Sinta dapat kontak orang itu dari rekan bisnisnya, yang bisnis kulinernya tiba-tiba melejit setelah bertahun-tahun stagnan. Rekannya tidak menjelaskan banyak, hanya bilang bahwa Pak Hasan bisa mengatur hal-hal yang tidak bisa diatur dengan cara biasa, dan kalau Sinta serius, ia bisa diantar. Sinta tidak langsung setuju. Ia pikir-pikir selama 2 minggu. Tapi tagihan menumpuk. Saingan utamanya baru saja dapat investor besar dan mulai gencar promosi. Dan Sinta merasa waktu tidak ada di pihaknya. Ia menghubungi rekannya itu dan bilang ia mau dipertemukan. Pertemuan dengan Pak Hasan berlangsung di rumah tua di pinggiran kota. Bangunan yang dari luar terlihat seperti rumah biasa yang tidak terawat, tapi di dalamnya bersih dan rapi dengan furnitur kayu yang berat. Pak Hasan duduk di kursi kayu di balik meja. Usianya sulit ditebak. Wajahnya tidak muda, tapi juga tidak bisa dibilang tua. Matanya tenang dengan cara yang membuat Sinta sedikit tidak nyaman. Pak Hasan mendengarkan kebutuhan Sinta dengan sabar. Lalu ia menjelaskan cara kerjanya. Ia bisa membantu bisnis Sinta berkembang dengan cara menarik lebih banyak pembeli, bisa juga membantu menyingkirkan hambatan, termasuk hambatan yang berbentuk saingan bisnis. Caranya tidak perlu Sinta ketahui secara detail. Yang penting, Sinta menyebutkan nama dan memberikan sesuatu milik orang yang dituju. Bisa foto, bisa barang pribadi. Sisanya Pak Hasan yang urus. Pak Hasan juga bilang satu hal lagi sebelum Sinta pergi malam itu. Setiap pesanan punya harga yang tidak berbentuk uang, dan harga itu akan ditagih di akhir, sekaligus dalam bentuk yang tidak bisa dinegosiasi. Ia menyampaikan ini dengan nada yang sama, seperti ketika ia menjelaskan mekanisme bisnisnya. Datar dan tidak dramatis, seperti orang yang sedang membacakan syarat dan ketentuan yang memang harus disampaikan, tapi jarang benar-benar dibaca orang. Sinta pulang malam itu dengan pikiran yang sibuk. Ia tidak langsung membuat keputusan, tapi keesokan harinya ia kembali ke rumah itu dan meletakkan sebuah nama di atas meja Pak Hasan, dilengkapi dengan foto yang ia ambil diam-diam dari media sosial. Nama itu adalah nama pemilik toko online saingannya, yang paling besar, perempuan bernama Riana yang tokonya sudah berdiri 5 tahun lebih lama dari toko Sinta, dan punya basis pelanggan yang jauh lebih loyal. 2 minggu setelah itu, Riana mengumumkan di media sosialnya bahwa ia harus menutup tokonya sementara karena sakit. Tokonya tidak beroperasi hampir 2 bulan. Dan ketika Riana kembali, banyak pelanggan lamanya sudah pindah ke toko lain termasuk toko Sinta. Riana mencoba bangkit, tapi arus pelanggannya tidak pernah kembali seperti semula. Sinta melihat angka penjualannya naik tajam di periode yang sama. Setelah itu, Sinta kembali ke rumah Pak Hasan 2 kali lagi dalam setahun. Pesanan kedua adalah seorang pemasok bahan baku yang tiba-tiba menaikkan harga secara sepihak dan membuat margin keuntungan Sinta tertekan.
Sebulan setelah pesanan itu, pemasok tersebut kena masalah dengan pihak berwenang karena urusan pajak yang tidak beres dan bisnisnya terhenti. Pesanan ketiga adalah pesaing baru yang tokonya belum setahun berdiri, tapi pertumbuhannya sangat agresif dan mulai memotong harga secara brutal untuk merebut segmen pasar Sinta. Tidak sampai 3 minggu setelah pesanan ketiga, toko baru itu tiba-tiba tutup tanpa penjelasan, dan pemiliknya dikabarkan masuk rumah sakit jiwa karena gangguan psikologis berat. Bisnis Sinta tumbuh dengan cepat yang susah dijelaskan oleh logika bisnis biasa. Ia membuka gudang pertamanya di tahun ketiga, merekrut belasan karyawan, dan mulai merambah ke kategori produk lain. Pada tahun keempat, ia sudah punya 3 gudang di 2 kota, puluhan karyawan, dan omset bulanan yang angkanya sudah ada 7 digitnya. Ia pindah dari kos ke apartemen, dari apartemen ke rumah sendiri di perumahan yang bagus. Ia beli mobil pertamanya, lalu setahun kemudian ganti yang lebih baru. Ibunya ia pindahkan dari kontrakan petak itu ke rumah kecil yang nyaman, adiknya ia biayai kuliah sampai selesai. Selama semua itu terjadi, ia tidak pernah kembali ke rumah Pak Hasan. 3 pesanan itu sudah cukup, dan Sinta merasa ia sudah bisa berjalan sendiri dari titik itu. Ia tidak mau terlalu bergantung, dan sebagian dari dirinya tidak mau terlalu sering memikirkan apa yang sudah ia lakukan kepada Riana, kepada pemasok itu, kepada pemilik toko baru yang sekarang ada di rumah sakit jiwa. Ia simpan semua itu di bagian belakang pikirannya dan menutup pintunya rapat-rapat. Kehidupannya berjalan dengan lancar selama hampir 2 tahun setelah pesanan terakhir. Bisnisnya stabil di level yang baik. Ia mulai dikenal di lingkaran pengusaha muda kota itu, beberapa kali diundang sebagai pembicara di seminar-seminar kewirausahaan yang ia hadiri dengan setelan yang rapi, dan cerita sukses yang sudah ia susun dengan hati-hati. Semuanya mulai berubah pada suatu Selasa sore di bulan Maret. Sinta sedang duduk di mejanya di kantor, memeriksa laporan bulanan ketika ia melihat sesuatu di luar jendela kantornya yang ada di lantai 3. Gedung kantornya menghadap ke jalan yang cukup ramai, dan di trotoar di seberang jalan, di antara orang-orang yang lewat, ada seseorang yang berdiri diam. Seorang perempuan dengan rambut panjang dan baju yang warnanya pudar, berdiri tepat di depan gedung, menatap ke arah jendela lantai 3. Menatap tepat ke arah Sinta. Sinta mendekat ke jendela, mencoba melihat lebih jelas. Wajah perempuan itu dari jarak ini tidak terlalu jelas, tapi ada sesuatu yang tidak biasa dari cara ia berdiri, terlalu diam di tengah keramaian. Tidak bergerak sama sekali, bahkan ketika orang-orang berjalan melewatinya. Sinta berpaling sebentar untuk mengambil ponselnya, berniat memotret, dan ketika ia kembali menatap ke jendela, perempuan itu sudah tidak ada. Sinta mencoba tidak memikirkannya. 2 hari kemudian, ia melihat perempuan yang sama lagi. Kali ini di parkiran bawah kantornya, berdiri di antara mobil-mobil yang terparkir. Dengan posisi yang sama, persis, diam, tegak, menatap ke arah Sinta. Yang baru keluar dari lift parkir, Sinta berhenti melangkah. Mereka bertatapan dari jarak sekitar 20 meter. Kemudian seorang satpam parkir berjalan melewati area itu sambil berbicara ke handy talkie-nya. Dan ketika satpam itu sudah lewat, perempuan itu sudah tidak ada di sana. Malam itu, Sinta tidak bisa tidur nyenyak. Ia bangun 3 kali, dan setiap kali bangun ia memeriksa kamarnya dengan seksama. Membuka lemari, mengintip ke bawah tempat tidur, memeriksa jendela, tidak ada apa-apa. Setelah itu, kemunculan perempuan itu menjadi lebih sering dan lebih dekat. Sinta melihatnya di lobi kantornya, berdiri di sudut dekat tangga darurat, dan ketika Sinta menghampirinya, sudut itu kosong. Ia melihatnya di supermarket, di antara rak-rak produk, menatap dari ujung lorong dengan kepala yang sedikit miring. Ia melihatnya di cermin kamar mandi kantornya, berdiri di belakang Sinta, dan ketika Sinta berbalik dengan jantung yang berdegup keras, tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Sinta mulai bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, dengan cara yang dibuat terdengar tidak terlalu serius. Apakah mereka melihat perempuan itu? Tidak ada yang pernah melihatnya. Kemudian perempuan itu tidak lagi sendirian. Pada suatu pagi ketika Sinta tiba di kantor, ada 2 sosok yang berdiri di lobi.
perempuan yang sama, dan di sebelahnya, seorang laki-laki paruh baya dengan wajah yang lelah dan pakaian yang terlihat seperti baju kerja lama. Sinta mengenali wajah laki-laki itu karena pernah melihatnya di foto profil media sosial sebelum ia memberikan foto itu kepada Pak Hasan. Itu wajah pemasok bahan baku yang bisnisnya hancur karena masalah pajak. Sinta berjalan cepat melewati lobi, masuk ke liftnya, menekan tombol lantai kantornya dengan jari yang tidak terlalu stabil. Di dalam lift, ia berdiri menghadap pintu dan mencoba mengatur napasnya. Ketika pintu lift terbuka di lantai kantornya, ia langsung berjalan ke mejanya dan duduk tanpa menyapa siapapun. Karyawannya menanyakan apakah ia baik-baik saja karena wajahnya pucat. Ia bilang hanya kurang tidur. Minggu itu adalah minggu yang buruk. Sinta tidak bisa berkonsentrasi pada pekerjaannya. Ia tidak bisa makan dengan normal. Perut selalu terasa penuh, padahal ia hampir tidak makan apa-apa. Tidurnya makin kacau, dan setiap malam ada titik di mana ia terbangun dengan keyakinan penuh bahwa ada orang di kamarnya. Tapi setiap kali ia nyalakan lampu, kamarnya kosong. Ia mencoba pergi ke dokter, bilang ia stres dan tidak bisa tidur. Dokter memberinya obat penenang dan menyarankan istirahat. Obat itu membuat ia tidur lebih pulas malam pertama. Tapi malam kedua setelah minum obat, itu ia terbangun pada jam 3 pagi dan langsung duduk tegak di tempat tidurnya karena ada 3 sosok yang berdiri di sudut-sudut kamarnya. Perempuan rambut panjang itu ada di sudut kiri. Pemasok bahan baku itu ada di dekat jendela. Dan di sudut kanan ada sosok ketiga, yang wajahnya dikenali Sinta sebagai pemilik toko baru. Yang terakhir ia jadikan pesanan, laki-laki muda dengan mata yang tidak berkedip dan ekspresi yang tidak bisa dibaca. Sinta menyalakan semua lampu di rumahnya dan tidak kembali tidur sampai pagi. Ia mencoba menghubungi rekan yang dulu mengantarnya ke Pak Hasan. Nomor itu sudah tidak aktif. Ia mencoba mencari alamat rumah Pak Hasan berdasarkan ingatannya, mengemudi sendiri ke pinggiran kota, mencari jalan yang ia rasa pernah ia lewati dulu. Ia tidak bisa menemukan rumah itu. Ia berputar-putar selama 2 jam, dan semua jalan di area itu terlihat berbeda dari yang ia ingat. Ia pulang dengan tangan kosong. Kondisinya memburuk dengan konsisten. Setiap hari ada momen di mana ia melihat salah satu dari 3 sosok itu, atau ketiganya sekaligus, di tempat-tempat yang berbeda, dan dengan jarak yang semakin dekat. Rapat dengan klien terganggu karena konsentrasinya buyar di tengah-tengah ketika ia melihat salah satu sosok itu berdiri di sedikit ruang rapat, tap-at di belakang kliennya yang sedang bicara. Ia membuat keputusan bisnis yang salah 2 kali berturut-turut dalam sebulan karena tidak bisa berpikir dengan jernih. Karyawannya mulai berbisik-bisik. Beberapa keputusan yang Sinta ambil belakangan ini membuat operasional terganggu. Beberapa klien besar mulai mempertanyakan kualitas layanan, dan satu gudangnya mengalami masalah inventaris besar karena Sinta menandatangani dokumen yang salah tanpa membacanya dengan benar. Omzet mulai turun. Sinta mencoba semua yang bisa ia coba. Ia pergi ke psikolog dan didiagnosis dengan gangguan kecemasan akut dan kemungkinan halusinasi yang dipicu stres berat. Terapi dan obat-obatan yang diberikan tidak menghilangkan apa yang ia lihat, hanya membuatnya sedikit lebih tenang dalam menghadapinya. Ia pergi ke beberapa tempat yang ia dengar bisa menangani urusan gaib, dan semuanya mau mendengarkan, memeriksa, tapi tidak ada yang bisa memberinya solusi konkret. Satu orang bilang ia harus menemukan cara untuk membayar hutangnya kepada mereka yang sudah ia rugikan. Tapi Riana sudah keluar dari rumah sakit, dan bisnisnya sudah tidak bisa diselamatkan. Pemasok itu sudah pindah kota, dan konon kondisinya tidak baik. Pemilik toko baru itu masih di rumah sakit jiwa. Tidak ada yang bisa dikembalikan ke kondisi semula. Bisnis Sinta mulai runtuh secara serius pada bulan kelima, sejak sosok-sosok itu pertama kali muncul. 2 klien besar memutus kontrak di bulan yang sama. Satu gudangnya harus ditutup, karena tidak bisa menanggung biaya operasional. Beberapa karyawan senior mengundurkan diri karena situasi di perusahaan tidak stabil, dan Sinta tidak punya kapasitas mental untuk mengelola semua krisis itu. Karena setengah dari energinya terpakai untuk terus-menerus berada dalam kondisi waspada terhadap sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain.
Ibunya datang mengunjunginya 1 kali di bulan ke-6 dan pulang dengan wajah yang sangat khawatir. Sinta yang ditemuinya sudah sangat berbeda dari Sinta yang beberapa bulan lalu masih bisa menelepon setiap minggu dengan cerita-cerita tentang perkembangan bisnisnya. Perempuan di depannya kurus, matanya cekung dengan lingkaran gelap yang dalam, dan selama kunjungan itu matanya terus bergerak ke sudut-sudut ruangan seperti sedang mengawasi sesuatu. Adiknya menelepon hampir setiap hari, mencoba membujuk Sinta untuk pulang ke rumah ibu mereka. Untuk sementara, beristirahat, melepas semuanya. Sinta tidak mau. Ia bilang masih ada yang harus ia selesaikan. Yang harus ia selesaikan itu tidak pernah selesai, dan kondisinya terus memburuk. Pada suatu Jumat pagi di bulan ke-7, Sinta masuk ke kantornya lebih awal dari biasanya, sebelum karyawan-karyawan lain datang. Satpam malam yang hendak pulang menyapanya di lobi, dan Sinta membalas sapaannya dengan wajar. Ia masuk ke lift, menekan tombol lantai teratas tempat kantornya berada, dan berdiri menghadap pintu lift selama perjalanan ke atas. Karyawan pertama yang datang pagi itu menemukan pintu darurat lantai atas sudah terbuka ketika ia melewatinya dalam perjalanan ke mejanya. Pintu darurat itu seharusnya selalu tertutup dan berbunyi alarm kalau dibuka. Tapi pagi itu tidak ada bunyi alarm yang terdengar. Sinta ditemukan di bawah gedung. Investigasi yang dilakukan setelahnya menemukan rekaman kamera CCTV yang menangkap Sinta masuk ke lift, dan rekaman kamera di lantai teratas yang menangkap ia keluar dari lift dan berjalan ke arah pintu darurat. Sebelum ia membuka pintu itu, ia berhenti sejenak dan berdiri diam selama beberapa detik, menatap ke arah kamera dengan ekspresi yang tidak bisa dibaca oleh siapapun yang menonton rekaman itu kemudian. Di mejanya ditemukan selembar kertas dengan satu kalimat yang ditulis tangan. Tulisannya tidak rapi, seperti ditulis dengan tangan yang tidak terlalu stabil. Kertas itu hanya bilang bahwa ia tidak bisa lagi melihat jalan lain. Bisnis yang sudah Sinta bangun bertahun-tahun dilikuidasi dalam 6 bulan setelah kepergiannya. Karyawan-karyawan yang tersisa mencari pekerjaan baru. Gedung kantornya disewa oleh perusahaan lain. Satu-satunya orang yang mencari Pak Hasan setelah kejadian itu adalah adik Sinta, yang pergi ke pinggiran kota dengan berbekal keterangan kabur tentang sebuah rumah tua. Ia berputar-putar selama lebih dari 3 jam. Rumah itu tidak ada, tidak pernah ada.